Karma atau tabur tuai yang dirasakan terhadap orang yang menyakiti zodiak terpilih di akhir bulan November 2025 ini, kita buka sama-sama ceritanya buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya, kita buka buat zodiak siapa kali ini. Halo, buat zodiak Aquarius. Karma seseorang yang udah nyakitin zodiak Aquarius, di energinya seperti apa sih di akhir bulan November ya, dari tanggal 20 sampai dengan 30. Kita buka sama-sama. Halo. Ini kartunya kita buka dulu. Kenapa karma itu bisa datang ke dia gitu ya di energi ini? Awalnya itu kenapa? Yang pasti karena nyakitin gitu ya. Kita buka keadaannya dulu. Ini tentang kenapa sih karma itu datang ke keadaannya dia saat ini ya, dia orang yang nyakitin zodiak Aquarius. Ini kartunya kita buka. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing ya. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Ini tentang peleburan, tentang sesuatu yang dia hancurkan di keadaannya sengaja gitu ya. Dia ngeudahin hubungan ini dengan sengaja, dengan sadarnya dia ngeudahin hubungannya sama Aquarius. Karena apa sih? Kita buka nanti dari 3 kartunya gitu ya. Yang pasti orang di sini biasanya kayak nggak punya hati gitu ya. Kalau kita lihat dari segi Aquarius, kayak nggak punya hati, kayak tega gitu aja ninggalin Aquariusnya. Wajar lah ya, orang yang ditinggalkan pasti ngerasa kecewa, apalagi dengan alasan-alasan yang gak jelas gini, langsung pergi, langsung gak ada. Aquarius masih berharap dulu, tapi ya karma itu udah datang sekarang. Biasanya karma datang ketika kitanya udah ikhlas melepas apapun itu yang jadi ikatan, yang jadi kemelekatan dengan seseorang. Di sini ini mengakhiri, dianya emang mengakhiri dengan sadarnya gitu ya, mengakhiri hubungan, meninggalkan hubungan. Keadaannya seperti apa sih sebenarnya? Ada keseimbangan dari alam. Ini Ace of Pentacle. Ini yang halangin capek gini ya. Berarti kalau kayak gini energinya dia dikasih godaan ketika gini ya, di hubungan sama Aquarius. Dia udah lelah, capek mikirin hubungan, mikirin keadaan yang mungkin masalah-masalah datang, tapi harus ingat masalah-masalah yang datang kemarin di hubungan adalah cobaan di hubungan. Dia nggak kuat ketika dikasih ada uang, harta, temperan, ada keseimbangan dari alam, dia pergilah ngalir dengan sendirinya ke seseorang yang narik dia gitu ya, ke seseorang yang narik dia. Apakah pihak lain ataukah siapa itu saya nggak tahu. Di energi ini yang pasti kayak ngalir gitu ya, ngajak dia ke kebahagiaan yang lain di energinya, karena dikasih uang, keadaan ada gitu di energinya dia saat itu gitu ya. Jadi gini, ini hubungan sama Aqua susah gitu banget, terus dikasih peluang lah, ada kok kesini bisa lebih bahagia gitu, bisa lebih baik. Dia ngikutin arusnya ke situ tanpa merasakan sakitnya Aquarius seperti apa sih di energi kemarin gitu ya. Sakitnya orang yang terbuang, kayak terbuang sia-sia, padahal Aqua udah ngusahain yang terbaik untuk hubungan ini, untuk keadaan ini. Tapi ya gitu, ketika kita bersama orang yang salah, apalagi diperlihatkan seperti ini, seharusnya bersyukur. Cuman mungkin penerimaannya aja ya yang butuh proses. Mudah-mudahan saat ini di akhir bulan November Aquariusnya udah bahagia di keadaannya Aquarius saat ini. Kita buka aja lah karmanya apa sih yang sedang dia rasakan gitu ya, seseorang yang dengan teganya meninggalkan Aquarius. Di keadaan Aquarius mungkin ya masih mempertahankan hubungan. Ini karmanya Aquarius, pikirkan orang yang di link seperti apa energinya. Kita buka sama-sama orang yang udah nyakitin Aquarius di keadaan saat ini, karma yang menimpanya apa. Top Cup, apa yang dia cari dia dapatkan, apa yang dia kejar dia dapatkan. Energi Top Cup gini ya. Tapi dari segi keadaan gini, kalau dulu dia ngejar uang bisa didapat, tapi perasaan biasanya kosong. Kalau dulu dia ngejar perasaan, karena masalah kayak nggak dihargain gitu, nggak diapa ya di energi ini. Sekarang dia menemukan perasaannya,
tapi dari segi keadaan kacau. Kita buka aja lah. Ini tuh opap ya, apa yang dia cari sebenarnya dia dapat sendiri Kak. Ini tentang fondasi hubungan. Yang ngehalangin temprannya itu, keseimbangannya itu. Tentang fondasi hubungan, mau memperkuat fondasi hubungan berarti dia dulu yang dicari uang keadaan ya, karena emang lagi butuh, ada jalan didapat uang. Tapi ketika ngejar ke sana, lari ke sana, malah capek sendiri. Fondasi hubungan, masalah-masalah konflik itu di fondasi hubungannya dia saat ini. Kalau uang sebenarnya ada, tapi justru uang itu yang membuat dia hancur, bukan hancur, membuat dia masalah di keadaan ini gitu ya. Uang itu yang membuat dia masalah di keadaan ini. Jadi kayak gini, kemarin tergoda gitu ya, seseorang yang nyakitin Aquarius sama duit sama uang, dia pergilah ke situ, ini ada jalan di sini. Tapi di energi itu dia kayak yang di ini di Empress ya, kayak yang disuruh dia mandiri, kayak kasih modal kasih apa tapi capek sendiri gitu di keadaannya. Fondasi hubungan gak kuat, biasanya fondasi hubungan gak kuat, salah sangka, nggak ada kesamaan sama orang yang narik dia ke situnya gitu ya. Ini Temperan, nggak ada keseimbangan sebenarnya di keadaan itu, di keadaannya dia saat ini. Jadi gimana ini maunya orang yang udah nyakitin Aquarius, apakah ada penyesalan di energinya? Yang pasti keadaan saat ini lebih capek dari keadaan dulu sama Aquarius. Kita buka aja lah ya. Sambil buka readingan, yang mau belanja silahkan klik aja di sini, atau yang enggak juga klik aja gitu ya, bentuk dukungan supportnya. Makasih banyak buat semuanya. Peleburan Kak, ini sampai hancur. Oh, kecewa juga gitu ya, ternyata fondasi hubungan nggak kuat, ada pihak lain di dianya. Three of Swords, Queen of Cup, dianya udah terlanjur sayang, makanya ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati. Ujung-ujungnya ya uang nggak jadi masalah. Dia di akhir bulan September ini, di akhir bulan November ini kayak yang kecewa sama pilihannya sendiri, terus dia mau pengen lepas gitu ya dari keadaan ini, pengen nyari kebahagiaannya. Karena keadaan juga nggak ngedukung. Ini The Death Kak, mau gimana pun dia ngusahain untuk hubungan ini, hubungan dia saat ini kehancuran yang ada. Kalau The Death dari keadaan, dari alam ya, udah turun tangan, berarti hubungan udah nggak bisa diperbaiki. Ketika satu pihak mau memperbaiki, malah masalah semakin besar biasanya di keadaannya, sampai-sampai udah berakhir semua. Aquarius, ini fondasi hubungan kuat. Harapan tentang ikatan, memperkuat fondasi hubungan karena udah ada ikatan, tapi keadaan nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dia berusaha yakin bahwa ini masih bisa diusahakan, masih bisa diperbaiki gitu. Saat ini berusaha mencoba buat memperbaiki fondasi hubungan di keadaannya. Apakah bisakah gitu kalau keadaan emang nggak seperti apa yang diharapkan? Keadaan nggak seperti apa yang diharapkan. Seperti apa sih ngeharapin hubungan baik-baik aja dengan orang yang berkhianat gitu ya? Ini nggak, sampai kapanpun juga susah Kak, kecuali kalau kitanya ikhlas juga sakit ya ngejalaninnya. Mungkin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu bisa aja tahan, tapi kalau seumur-umur kayak gini tahu sendirilah ya kayak gimana. Ini dia berusaha ngeyakinin, tapi malah sebenarnya capek sendiri, lelah sendiri di energi tengahnya. Nunggu ada perubahan, well opportune. Apakah perubahan itu ada, sedangkan salah satu nggak ada yang memperjuangkan, malah yang ada kecewa kembali gitu ya. Jadi perubahan bisa aja terjadi kalau kita ngusahain. Terus seseorang di sana juga sama ngusahain, karena energi ini asmara ya, asmara di karma. Karena energi asmaranya harus ada 2 orang yang ngusahain. Ketika 1 orang yang ngusahain, ya pasti kecewa lah yang datang, rasa kecewa. Kenapa sih nggak berusaha seseorang yang di-link sama dia di energi ini, tergoda sama yang lain? Ini Three of Swords, ada rasa kecewa karena tergoda itu gitu ya. Tergoda terus kecewa. Jadi mau gimana ini saat ini, keadaan ini susah ya, nggak ada perubahan di sini. Jadi dianya kayak buat energi saat ini kayak memperjuangkan sendiri, kayak berjuang sendiri di keadaannya. Berjuang sendiri dengan bukan dari ya, dengan rasa sakit yang dia rasakan di keadaannya, rasa sakit
kecewa karena dikhianatin. Ini Aquarius, orang yang nyakitin Aquarius saat ini nggak ada jalan, susah gitu ya, mentok. Karena tadinya juga dari energi ini dia tertarik sama uang gitu, sama rezeki, sama jalan uang mungkin ya. Dia ngikut, sekarang mau lepas, nantinya nggak punya apa-apa. Jadinya kayak masih tetap mempertahankan di sini, walaupun mungkin rasa sakit itu berasa di tiap detiknya gitu ya. King of Cup, dia mau mengejar perasaannya, cuman demun nggak bisa, lamunan yang datang. Targetnya lebih ke pegopan, mau apapun yang dia lakukan, mau apapun yang dia usahakan di energi ini nggak ketemu. Keinginannya mungkin bisa dibilang jauh dari kenyataannya, mungkin bisa dibilang jauh dari keinginan dia gitu. Karena Peg of Cup mah gini, ini dia, wah ini mungkin kalau seperti ini semua akan baik-baik aja, dia ngusahain tapi enggak gitu ya. Masalahnya apa ya? Masalahnya karena Three of Swords ini, karena perselingkuhan ini. Jadi mau gimana pun dia, seseorang yang udah nyakitin Aquarius, berbuat baik atau memperbaiki, memperlihatkan kebaikan dia, ini nggak ada harganya, nggak ada apa-apanya, karena orang yang mau di itunya udah punya yang lain gitu ya. Karena Three of Swords ini, rasa kecewa, pengkhianatan. Aqua desan, ada jalan, ada rencana, ada sesuatu yang mau direncanakan, tapi ngorbaninnya uang, harta. Apakah bisa mampu di energi ini? Takut ya, Seven of Cup keluar. Berarti rencana cuman rencana aja, nggak ada actionnya gitu ya. Kadang seseorang ketika ngerasain sakit banget, ya udah aku pergi gitu. Ketika mau pergi, berpikir berapa kali lagi, ini aku kalau pergi nggak akan ada kebahagiaan, aku nggak mampu gitu ya untuk maju dari segi keadaannya. Kayak tadinya emang ketergantungan sama orang yang dealing ini gitu ya, karena tergodanya sama duit juga gitu. Jadinya sekarang rasa sakit, rasa takut, jadi rasa trauma di keadaannya. Kayak takut gitu ya buat ngusahain sesuatu apa. Tadinya udah ketergantungan, Kak. Yang namanya udah ketergantungan mah mau lepasnya nggak bisa ya, susah, kayak candu gitu. Malah jadi takut buat ngerencanain sesuatu. Karena apa? Sebelumnya ya rasa sayang gede, dianya kayak ketipu sama rasa sayang gitu. Tadinya waktu ninggalin Aquarius, waktu ngehianatin Aquarius, dia tergoda dengan perhatiannya dia, dengan segala yang dia miliki gitu ya. Padahal itu awal dari peleburan kehidupan, kebahagiaan, kesenangan dia. Ketika masuk kesedihan yang ada, Nine of Swords, Nine of Swords, The Strength, masalah-masalah mulai datang ketika dia udah tergoda dengan keadaan itu gitu ya. Ketika dia berasa manusia paling sempurna, mungkin ya berasa manusia paling berharga, karena masih ada orang yang benar-benar ngelihat nilai dia seperti apa. Dia tergoda ke situ, nggak taunya itu awal dari kehancurannya dia di energi ini. Masalah-masalah datang ketika dia emang udah benar-benar ngelepas Aquarius, maju ke hubungan ini gitu ya. Di situ masalah mulai datang yang akibatin harus bersabar mungkin dari permasalahan-permasalahan yang ada. Kayak ujian gitu, Kak ya, ujian dari kesalahan yang dia lakukan. Ujian atau teguran mungkin ya. Ini targetnya ada rasa kecewa di keadaan dia, Queen of Pentacle. Nantinya hancur sendiri keuangannya juga, Kak. Dari segi keuangan, energi rezekinya juga hancur. Dianya udah nggak bisa ngusahain apa-apa, udah nggak bisa berbuat apa-apa. Dia yang ngejar ke situ ya, sekarang dia sendiri yang hancur. Targetnya nunggu ada keajaiban datang. Apakah akan ada keajaiban yang datang sama seseorang yang mungkin sedang ngejalanin tabur tuai? Ada mungkin ya, tapi nanti habis peleburan. Jadi kayak dicuci dulu, kalau baju mah dikosongin dulu semuanya gitu. Rasa kecewa datang, segala datang, sampai-sampai dia mungkin bisa aja sadar dengan apa yang dia lakukan, dengan kesalahannya, baru keajaiban datang. Tapi keajaiban itu juga nggak mungkin datang kalau dia masih sama seperti seseorang yang dulu gitu, tanpa penyesalan, tanpa ada rasa bersalah di energinya. Ini Aqua, keadaan sekitarnya seperti apa sih? Keadaan sekitarnya ini The Chariot ya. Maju,
ada perubahan, udah beda sama dia. Aquarius udah ada perubahan di depan, dia masih sama seperti yang dulu gitu, masih tertinggal di belakang. Makanya kita nggak melihat lagi ke belakang, nggak melirik lagi ke belakang, kita terus maju ke depan untuk kebahagiaan yang baru. Dia tertinggal di energi ini dia menunggu, tapi apa yang ditunggu sebenarnya nggak akan datang, nggak akan hadir gitu ya, karena emang udah terlambat. Aquarius juga udah pergi jauh di keadaan ini, nggak mungkin lah berbalik lagi ke belakang di energinya ya. Yang dia takutin keyakinannya itu, takut keyakinan nggak berbuah. Ini kalau ini tanyain lagi ke Aquarius, apakah ketika seseorang di sana lagi kurang banget, lagi susah banget, Aquarius apakah masih mau buat nolong dia? Dia juga nggak yakin, ketakutannya itu gitu ya. Aku nggak yakin Aquarius masih mau buat memaafkan dia. Itu ketakutannya dia. Targetnya peleburan. Yang namanya peleburan berarti kehancuran dulu ya. Sebelum menemukan kebahagiaan buat dirinya, orang yang nyakitin Aquarius, dia harus bersiap-siap dulu sama peleburan ini. Direset mungkin ya, dinolin lagi. Cuman kalau gini, kalau orang nggak bisa menerima keadaannya, nggak bisa menerima kenyataannya, terasa berat banget masa-masa di peleburan ini. Tapi kalau orang udah pasrah gitu ya, nggak akan seberat itu buat nerima keadaan ini. Kayak gitu. Aqua, makasih banyak ya buat yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah personal reading juga makasih banyak Aquarius. Pokoknya buat semuanya dimanapun berada, makasih banyak Aquarius. Ini kita tutup ceritanya ya. Yang udah berlangganan juga Kak Juwita, Kak Rudy Sel juga makasih banyak ya udah berlangganan di channelnya Rizky Tarot. Kalau mau request yang berlangganan silahkan request aja, nanti saya bikinin videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.